Satuin baik tokonya maupun yang jagain toko Haris tuh. Ini nama Haris itu bagus, Haris penjaga Haris. Siapa namanya? Bang Haris, tukang jaga berarti dia tukang jaga. Gitu. Sesuai namanya. Iya. Wal mizan dan timbangannya juga ya, kalau memang pakai timbangan atau takaran kalau dagang sembako tuh. Wal wazan dan yang nimbangnya, orang yang tukang nakerin. Timbangan dan yang tukang nimbang, takaran dan yang tukang naker. Ya wan naqad, juga naqad ya, yaitu naqad peneliti barang. Ini kurang bagus nih, ini bagus. Tahu kan gitu tuh barang dagangan. Apa namanya itu? Ya, persortir, tukang sortir. Betul, tukang sortir. Cakep deh Pak Idul deh. Berikan dia nasi padang. Begitu ya, wan naqad dan tukang sortir barang dagangan. Wal munadi dan juga yang memasarkan. Tahu yang memasarkan? Ini segini nih, ini gini. Kalau ini bagus, ban begini, harganya agak beda dikit. Gitu. Ya, sebagai tukang pemasaran tuh. Wal munadi. Wal hammal dan yang bawain barang-barang tadi tuh mesti satu juga. Harus satu, gak boleh dipisah-pisah. Begitu. Mana Pak Deh? Pak RT. Oh jarah. Kemudian harus satu tuh kalau barang dagangan. Jadi silahkan mau bikin perkongsian, buka ya toko, semuanya harus satu. Penjaganya toko satu, barangnya 2 orang nih. Tumpuk aja di satu tempat. Jangan dipisah-pisah. Barang gue yang di atas ya raknya ya, yang di bawah. Nggak bisa begitu. Satuin. Kalau kita kongsi dalam perdagangan, jangan dipisah-pisah. Jadi termasuk tokonya, juga barang-barang dagangannya, serta yang jagainnya. Termasuk yang timbangannya pun satu, dan juga yang tukang nimbangnya, juga yang penelitinya, tukang sortir itu. Wal munadi dan juga orang-orang yang masarin. Wal hammal harus satu. Fa idza kana likullin minhuma, kalau memang tiap-tiap dari kedua orang yang kongsi tadi dalam perniagaan, kisun memiliki kantong atau dompet lah, fihi nuqudun, di dalam kantong dompet tadi ada uangnya masing-masing, cuman fi sundukin wahidin, ditaro dalam satu box, satu laci, satuin lacinya, jangan dipisah. Ini laci gue ya, duit gue ya, ini laci gue ya, duit gue ya, nggak bisa, satuin udah. Kalau kongsi begitu tuh, dia ngambil nih hari pertama yang jaga Umar, hari kedua Ali, kongsi dia nih satu toko. Udah, Ali belanja hari pendapatan 4 juta, masukin satu. Besoknya Umar cuma dapat 2,5 juta, masukin. Digabung tuh. Gitu. Jangan dipisah-pisah. Tuh kalau pengen kongsi tuh, entar tergantung. Yang modal 60 juta dapatnya 60%. Yang modal 40 juta ya 40%. Kalau masing-masing saring 50 juta berarti saring 50-50. Begitu. Tergantung apa presentasinya, sama dengan saham kayak gitu. Saham satu perusahaan besar nih, gedung besar, satu yang pertama 1M, yang kedua 500 juta, yang ketiga 250 juta. Ya beda antar keuntungan, yang 1M 100% berarti kan, yang satu lagi 5%, yang satu lagi 25%. Begitu. Tergantung apa ya tadi presentasi modal dia, saham dia naruh berapa itu. Begitu. Jangan ratain, jangan. Gitu ya. Itu yang dikatakan kongsi itu. Artinya itu dagang join atau kerjasama. Boleh. Mungkin ya kalau sedikit, satu orang makan sedikit modal tuh, digabungin gede. Bisa bikin atau buka toko yang rada gedean. Begitu. Jadi disyaratkan ya harus satu. Wahidin fi sundukin wahidin, satu lacinya, au kana atau masing-masing, likullin minhuma, bagi tiap-tiap dari kedua orang yang berkongsi tadi dalam perdagangan, amti'atu tijaratin, satu barang dagangannya disatuin. Yang satu beli baju, yang satu kain, yang satu ada juga baju sedikit, yang satu kain cuma setengahnya. Gabung udah, jangan dibeda-bedain. Begitu. Fi mahzanin wahidin, di satu gudang. Naroknya pun mesti gudang yang sama, satu gudang. Jangan disekat.
ini gudang gue ya, lu belas hari, gue belas hari. Nggak bisa, langsung buka sekatan, digabung aja udah tuh barang yang milik dua orang yang berkongsi tadi dalam perniagaan. Begitu. Walam yatamayyaz ahaduhuma 'anil akhar, dan tidak boleh terbeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Satuin pokoknya. Bisyai'in, dengan sesuatu, mimma sabaqa, yaitu pada hal yang telah dijelaskan dulu di depan, yaitu mesti disatuin, mesti digabungin. Sabatat bihi, kalau udah begitu modelnya, sabatat bihil khiltatu, maka tetaplah, maka sahlah, berlakulah sistem perkongsian tadi, sistem kerjasama tadi, sistem yaitu kita bareng-bareng dalam satu toko, tapi miliknya dua orang, dalam satu toko milik tiga orang, bisa begitu. Nah, andaikan itu toko udah besar, kemudian tiga orang nih yang tadi berkongsi itu, satu mau ngambil modalnya, nutup perjanjian, saya udah deh mau pulang kampung, modal tolong pulangin, berarti tinggal berdua kan ya, dulunya modalnya berapa, 50 juta, bagi begitu pulang modal, udah yang dua pulang kampung, terusin yang satu pulang kampung, yang dua terusin nih, masih bisa begitu ya, dari nol lagi berarti bisa begitu. Jadi ntar itu toko tinggal punya dua orang, asal dipulangin Haji Budi itu kemana, ke yang orang ketiga atau yang diminta modal tadi, karena pengen pulang kampung. Bisa, hampir mirip kayak saham deh gitu. Saham kan tergantung presentasi kan ya, berapa dia naruhnya, begitu mirip nih. Kalau sekarang mereka kan saham gitu. Cuman kalau dagang tuh mesti ada itu juga, ada apanya, ada barangnya. Jangan dapat sekian persen, apa dagangnya belum jelas, pokoknya satu bulan dapat 5% aja, jangan itu, tar kolab, ambruk, duit akhirnya nggak pulang. Banyak kejadian tuh, usaha cuman muter-muter duit doang, begitu, akhirnya kolab deh tuh, begitu. Jangan, kudu ada barangnya dagang. Sama juga ngeriditin, yang punya dagangan tuh, dia jadi barang, kulkas berapa, dia minta yang 2 pintu, harganya 4 juta umpamanya, dibeli berapa yang 2 pintu mah po, harganya bangsa antara 4,5 juta deh, berarti dia udah ngambil gopek kan ya. Yaudah deh, aneh pengen yang 4 pintu berapa, jangan 5 juta deh, kalau bisa 4,5, waduh, tambah dikit, berapa, 46 deh, jadi udah dapet 600.000, boleh, tapi ada barangnya, ada kulkas itu. Jangan barang nggak ada dipinjemin duit, kemudian belinya pakai duit dia itu bisa riba jatuhnya. Mesti ada barang, ya. Pakai jangan sekarang percaya nitip duit invest, ada usahanya nih. Apa usahanya? Nggak jelas. Apa barangnya? Nggak kelihatan. Yang penting setiap bulan dapat 10%. Jangan tuh, ya, jangan. Itu namanya nggak jelas. Yang gitu nggak jelas tuh. Perputaran duit cuman nggak ada barang dagangannya, kecuali peternakan. Tuh ada ternak di Bogor tuh, dilihat ada kandangnya, ada sapinya, boleh tetap begitu tuh, ya. Jadi bukan gambler, kalau nggak pakai ada barang, gambler namanya, permainan judi jadinya, gitu. Baik, kita lanjut. Jadi sabatat bihil khitlah tuh, maka tetaplah dengan itu, yaitu perkongsian tadi. Yang penting kudu nyampur semua muanya, tokonya, yang jagain toko, ya, terus duitnya, lacinya satuin di satu box, satu laci. Andekan yang satu jaga ini, dia ada jatah sehari uang makan, gocap, ya ambil gocap jatah dia, begitu. Yang uang makan tuh buat ngambil di toko tadi. Besoknya yang jaga si Ali, ambil gocap buat uang makan sehari tadi, begitu. Sama rokok, sama kopi, begitu. Itu nggak dihitung nggak tuh, sisanya masuk kotak deh tuh, begitu. Kudu digabung, jangan kotak naruh duitnya dipisah, enggak, harus satu. Kan judul kan perkongsian, join, kerjasama, begitu. Satuin semuanya. Habis tentang bahasan zakat perkongsian, sekarang baca lagi sub bahasan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakatul fitri ay fitru syahri ramadana tajibu
ijma'an wala tibara biman syadza fi dzalika. Dan bermula zakat fitrah. Kita sering ngeluarin zakat fitrah menjelang lebaran nih. Ya, boleh bayarnya tuh awal Ramadan. Semalam tarawih, sekarang langsung bawa zakat 6 orang keluarganya. Boleh. Ya, gitu. Dari awal Ramadan sudah dibolehkan kita keluarin zakat. Wa zakatul fitri, dan bermula zakat fitrah, ai fitru syahri ramadhana, yaitu fitrah bulan Ramadan. Tajibu, hukumnya wajib, ijma'an, secara ijma' ulama, sepakat ulama. Ya, itu hukumnya wajib secara sepakat ulama yang 4, zakat fitrah. Wala atibara, dan enggak dipandang, enggak dianggap biman syazza, bagi kalau orang-orang yang ada ketentuan menyimpang dari ketentuan ini. Jadi kalau ada penyimpangan enggak dianggap zakat fitrahnya, berarti enggak sah zakat fitrahnya. Kalau ada penyimpangan dari ketentuan ini, fi dzalika, dalam ketentuan tersebut. Wa wujubuha, dan wajibnya itu zakat fitrah, orang wajib mengeluarkan zakat fitrah kapan? Bi idraki juz'in min ramadhana wa juz'in min syawal. Tatkala orang tadi mendapati bagian waktu daripada Ramadan dan bagian waktu daripada Syawal, ngalamin 2 masa, ngalamin Ramadan dan ngalamin Syawal. Kalau enggak ngalamin salah satu, enggak wajib zakat fitrah. Contoh bocah lahir, kapan brojolnya tuh bocah? Pas emaknya habis 2 suap batalin puasanya. Suap Allahu Akbar, beduk maghrib, makan 2 suap, brojol dia. Dia ngalamin Ramadan enggak? Enggak. Berarti enggak wajib fitrah. Karena lahirnya pas maghrib takbiran. Tapi kalau lahirnya jam 5:30 menjelang takbiran, 5:30 masih siang enggak tuh? Maghrib belum? Belum. Lah lahir 5:30 sebelum maghrib, brojol. Dapat setengah jam azan maghrib, wajib zakat fitrah. Karena dia ngalamin 2 masa, masa pagi, masa siang, dan masa Syawal. Begitu. Perhitungan pergantian waktu dalam Islam adalah maghrib. Kalau kita kapan? Jam 12. Kalau Islam jam maghrib tuh pergantiannya. Jadi yang lahir maghrib, setelah azan maghrib, kapan? Malam takbiran saat pas habis maghrib 5 menit lahir tuh istri saya, maka tidak wajib zakat fitrah karena dia enggak ngalamin Ramadan. Bagaimana dengan yang meninggal? Sama, mesti ngalamin 2 masa. Kalau meninggal menjelang berbuka, berarti kan belum maghrib ya, meninggal dia, ngalamin Syawal enggak dia? Enggak. Berarti yang meninggal sebelum maghrib malam takbiran itu tidak wajib zakat fitrah. Kalau meninggalnya pas habis azan maghrib, baru wajib zakat fitrah karena mengalami 2 masa, masa Ramadan dan masa Syawal. Begitu patokannya. Itu dia tuh, juz'in min Ramadhana wa juz'in min Syawal. Wa hina idin, dan tatkala itu fayukhraju amman mata ba'dal ghurubi. Ini dia nih yang diterangin tadi. Dan tatkala itu maka dikeluarkan zakat fitrah tadi amman mata, bagi orang yang meninggal ba'dal ghurubi, setelah terbenam matahari pas malam takbiran tuh. Matahari berarti maghrib ya. Wa kana indahu fihi hayatun mustaqirratun, dan dia waktu meninggal tadi sebelum maghrib ada tanda-tanda kehidupan yang ketara, yang berlangsung. Jadi waktu belum maghrib mah masih hidup dia tuh. Meninggalnya pas setelah azan maghrib. Begitu. Kama nabbaha alaihi al-Azra'i, demikian yang dijelaskan oleh ulama yang bernama Azra'i. Duna, bukan, artinya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi siapa? Man wulida ba'dahu, kalau dilahirkan, bagi bayi yang lahir habis azan maghrib. Kalau meninggal habis maghrib wajib zakat fitrah. Beda dengan yang lahir habis maghrib, maka tidak wajib zakat fitrah.
Sebab orang yang lahir habis maghrib, dia ngalamin Ramadan enggak? Enggak. Berarti enggak wajib zakat fitrah. Begitu. Afada dzalika Ar-Ramliyu, demikian yang dijelaskan oleh ulama yang bernama Imam Ramli. Itu zakat fitrah ya ala kulli muslimin, bagi tiap-tiap orang muslim. Alaihi, atasnya, atas siapa? Ai an nafsi, bagi jiwa, setiap jiwa, kulli muslimin, setiap-tiap jiwa yang beragama Islam, wajib zakat fitrah. Di samping buat dirinya juga wa alaman, dan bagi orang-orang, ai ansah an askhasin, bagi manusia, wajabat alaihi, yang wajib baginya mengeluarkan zakat, ai ala muslim, yaitu orang muslim, nafaqatuhum, yang wajib dia berikan nafkah. Begitu. Ya. Jadi orang-orang yang dia tanggung nafkahnya, maka dia pun mesti memberikan zakat fitrahnya ke orang tersebut. Siapa yang kita kasih nafkah? Istri. Maka istri wajib kita fitrahin. Siapa lagi? Anak 3. Tiga-tiganya kewajiban orang tua laki-laki suami yang mengeluarkan zakat fitrah. Ada anak kakaknya tinggal sama dia, orang susah di kampung itu kan, diambil dah sekalian, disekolahin. Udah sampai 6 tahun tinggal di situ. Ya disekolahin, makan udah bareng-bareng tuh. Padahal bukan anak dia. Anak dia cuma 3. Cuman anak empoknya nih yang di kampung diasuh sama dia tuh. Sampai sekolah itu, udah SMP semuanya. Dia pun wajib tuh yang nitrahin, yang ngurusin tadi, bukan bapak yang di kampung, bukan. Begitu, karena menjadi kewajiban. Termasuk pembantu yang tinggal. Beda kalau pembantunya offline atau freelance. Datang jam 7 pagi nih, pulang jam 5. Nginep gak? Enggak, tat. Itu enggak wajib. Jadi pembantu pun ada 2 tuh. Yang tinggal sama kita Pak RW tuh wajib kita zakat fitrahin. Tetapi kalau pembantu itu freelance, pulang lagi, datang jam 8, pulang jam 5, enggak wajib. Begitu. Iya. Jadi enggak full, begitu ya. Tibang bantu doangan, tibang bantu doangan. Wih, keren Haji Amil. Baik, kita lanjut. Boleh. Walaupun enggak kita nafkahin ya, boleh. Boleh. Adik kita di kampung ini orang susah banget di kampung. Deh, Bang, jangan bingung deh, Pok atau A, saya yang zakat deh. Berapa ya? Ada 6 orang. Kita bantu zakatin. Jadi kalau itu enggak usah zakat. Boleh. Di cancel sama kita atau di handle. Handle sama kita. Boleh. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nafaqatuhum wujuba ainin bizaujiyatin au milkin au qarabatin, wallahu alam bisawab. Rabbi zid ilman warzuqni fahman. Tandain dari nafaqatuhum tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris dari atas. Kita baca nafaqatuhum ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji ya Rasulullah salamun alaik fi 'ashani wad daraji ya Rasulullah salam alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wal alaihi. Ya, Pak Ari, makasih. Sekali lagi yang kita maksudkan kepada